saya sebagai pemateri pertama, media sosial memiliki dampak ganda terhadap belajar. Di satu sisi, media sosial dapat memberikan akses informasi yang luas, memfasilitasi kolaborasi, dan memberikan dukungan emosional bagi siswa. Namun, di sisi lain, penggunaan media sosial yang berlebihan juga menyebabkan gangguan fokus, penurunan motivasi belajar, dan masalah kesehatan mental. Adapun beberapa dampak positif yang kita ketahui, yang pertama ada akses informasi. Media sosial menyediakan berbagai sumber informasi yang mudah diakses, memungkinkan siswa untuk mencari referensi, mengikuti perkembangan berita, dan beradaptasi dalam diskusi akademik. Contohnya seperti seorang siswa dapat menggunakan YouTube untuk menonton video penjelasan konsep matematika atau konsep teori-teori dari kanal belajar seperti Ruang Guru dan lain-lainnya. Yang kedua ada kolaborasi pembelajaran. Yang dimaksud dengan kolaborasi pembelajaran ini adalah platform media sosial dapat digunakan untuk membentuk kelompok belajar, berbagi ide, dan kolaborasi dalam mengerjakan tugas. Yang ketiga ada dukungan emosional. Media sosial dapat menjadi wadah bagi siswa untuk mendapatkan dukungan emosional, motivasi, dan inspirasi dari tokoh-tokoh yang diidolakannya atau komunitas dengan minat yang sama. Contohnya seperti seorang pelajar yang sedang stres menghadapi ujian nasional merasa terhibur dan termotivasi setelah membaca unggahan atau inspiratif dari tokoh-tokoh pendidikan di Twitter, di Saya Instagram. Puji Wulandari dengan NIM 2012300004. Di sini saya akan menjelaskan dampak negatif teknologi pada fokus akademik. Teknologi telah membawa banyak kemudahan dalam dunia pendidikan, namun penggunaannya yang tidak terkontrol juga menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap fokus dan konsentrasi akademik siswa. Nah, ada beberapa dampak negatif teknologi pada fokus akademik, yaitu yang pertama, gangguan konsentrasi dan distraksi. Notifikasi media sosial, game, dan aplikasi hiburan sering mengalihkan perhatian saat belajar, sehingga siswa sulit mempertahankan fokus dalam waktu lama. Banyak pelajar mengaku sering membuka media sosial atau aplikasi lain saat belajar menggunakan gadget yang menyebabkan proses belajar menjadi tidak efektif. Nah, yang kedua, kecanduan teknologi. Penggunaan gadget atau smartphone secara berlebihan dapat menyebabkan kecanduan, membuat siswa lebih tertarik pada aktivitas non-akademik seperti bermain game atau bersosial media daripada belajar. Nah, kecanduan ini berujung pada penurunan motivasi belajar dan menurunnya prestasi akademik. Dan yang selanjutnya, penurunan kemampuan analitis dan kritis. Ketergantungan pada teknologi, terutama aplikasi pencari jawaban instan atau AI, membuat siswa cenderung menyalin jawaban tanpa memahami materi secara mendalam. Proses berpikir kritis dan kemampuan analitis menjadi tumpul karena siswa terbiasa menerima informasi secara instan tanpa proses belajar yang aktif. Nah, selanjutnya, manajemen waktu yang buruk. Penggunaan teknologi untuk tujuan non-akademik sering membuat siswa lupa waktu, sehingga waktu belajar berkurang atau tidak terstruktur dengan baik. Dan juga manajemen waktu yang buruk ini berdampak langsung pada produktivitas dan pencapaian akademik. Selanjutnya, penurunan interaksi sosial dan kolaborasi. Pembelajaran berbasis teknologi cenderung mengurangi interaksi sosial langsung antar siswa maupun antara siswa dan guru. Dan juga kurangnya diskusi dan kolaborasi dapat menurunkan motivasi belajar dan rasa tanggung jawab dalam kelompok. Dan yang terakhir, dampak pada kesehatan mental dan fisik. Penggunaan gadget hingga larut malam dapat menyebabkan gangguan tidur, kelelahan, dan stres yang pada akhirnya menurunkan performa akademik. Saya Kiki Deviawanti dengan NIM 2012300024. Di sini saya akan menyampaikan faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan media sosial secara berlebihan. Yang pertama, yaitu kurangnya kontrol diri. Kemampuan mengatur waktu dan mengatur emosi masih sangat berkembang atau bahkan kurang di kalangan para pengguna media sosial, khususnya di kalangan para remaja. Selanjutnya, tren dan budaya digital. Budaya selfie, mengikuti challenge-challenge yang viral, dan update status telah menjadi norma sosial yang mendorong para pengguna media sosial secara berlebihan. Waktu luang yang berlebih, kurangnya aktivitas produktif, dan hiburan alternatif bisa membuat seseorang lebih mudah tenggelam dalam bermedia sosial. Desain aplikasi yang adiktif. Algoritma media sosial
dirancang untuk membuat para pengguna terus menggulir atau scroll secara terus-menerus media sosial tersebut sehingga membuat para penggunanya itu lupa waktu. Dan ada juga yaitu FOMO, rasa takut ketinggalan informasi, tren, atau aktivitas teman yang lain bisa membuat seseorang terus-menerus memantau media sosial hingga mereka tidak menyadari bahwa mereka sudah berlebihan dalam bermedia sosial. Saya Mei Julianti dengan NIM 201230029. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi untuk mengatasi dampak negatif media sosial pada motivasi belajar. Strategi yang pertama yaitu pembatasan waktu penggunaan gadget. Sebagian besar anak menggunakan gadget selama 3-5 jam per hari. Kegiatan utama yang dilakukan meliputi menonton video atau film dan berselancar di internet atau media sosial. Penggunaan gadget selama itu dapat menyebabkan anak-anak cenderung kurang berinteraksi dengan teman sebaya, mengalami gangguan tidur, dan menunjukkan penurunan motivasi belajar. Peran orang tua dalam memberikan batasan waktu pada anaknya adalah untuk mencapai pendidikan yang baik, sehingga dapat menghindarkan anak dari dampak negatif penggunaan produk elektronik seperti kecanduan. Anak juga bisa sukses dan mendapat nilai yang bagus. Strategi yang kedua yaitu edukasi tentang penggunaan media sosial yang sehat. Orang tua menekankan pentingnya mendidik anak untuk menggunakan media sosial secara positif dan sesuai dengan kebutuhannya. Dengan jeli dalam memilih aplikasi, orang tua bisa memastikan anaknya hanya menerima konten positif. Artinya, semua platform media sosial harus berada di bawah pengawasan mereka. Orang tua harus memantau dengan cermat penggunaan media sosial anak-anak mereka dan memahami pentingnya membantu mereka memilih aplikasi yang mendorong pertumbuhan intelektual dan pola pikir yang sehat. Strategi yang ketiga yaitu pengembangan aktivitas alternatif. Ketika anak-anak memiliki banyak waktu luang, kemungkinan kebosanan meningkat. Saat dihadapkan pada rasa bosan, anak seringkali tertarik bermain ponsel sehingga menimbulkan kecanduan dan kesulitan melepaskan diri. Untuk mengatasi hal tersebut, ada baiknya menawarkan aktivitas alternatif seperti les bahasa Inggris atau bisa juga dengan menyiapkan literatur yang beraneka ragam agar anak-anak sekolah ditingkatkan literasinya, meningkatkan permainan bersama, olahraga bersama, dan kegiatan di alam. Strategi yang keempat yaitu pengawasan orang tua dalam penggunaan gadget. Menjadi orang tua dari anak-anak yang hidup di era informasi global saat ini bukanlah hal yang mudah. Apalagi di zaman sekarang ini, segala aktivitas membutuhkan teknologi dalam menjalankannya. Oleh karena itu, sangat penting membuat pengawasan penggunaan gadget, terutama media sosial, terhadap anak-anak mereka. Implementasi strategi ini diharapkan dapat membantu anak-anak menggunakan teknologi secara bijak tanpa mengorbankan keseimbangan sosial, akademik, dan kesehatan mereka. Baiklah, saya Ahmad Khalis Aslam dengan NIM 201230019 akan membahas mengenai peran orang tua dan guru dalam mengawasi penggunaan media sosial untuk meningkatkan motivasi dan fokus akademik siswa. Orang tua dan guru memiliki peran krusial atau penting dalam mengawasi penggunaan media sosial siswa untuk meningkatkan motivasi dan fokus akademik. Mereka dapat mendidik siswa tentang dampak positif dan negatif media sosial, menetapkan batasan waktu penggunaan, serta memantau aktivitas online siswa atau monitoring. Selain itu, mereka dapat mendorong penggunaan media sosial secara positif dengan mengikuti akun edukatif dan berpartisipasi dalam komunitas belajar. Dengan memberikan contoh yang baik dan membangun keterampilan sosial serta emosional, orang tua dan guru dapat membantu siswa memanfaatkan media sosial sebagai alat yang mendukung proses belajar sehingga menciptakan lingkungan akademik yang lebih produktif. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gozi Masluri dengan NIM 201230009. Di sini saya akan menjelaskan solusi untuk meningkatkan motivasi belajar dan fokus akademik di era digital. Yang pertama, penetapan tujuan belajar yang spesifik. Langkah pertama dalam meningkatkan motivasi adalah menetapkan tujuan belajar yang spesifik. Tujuan yang jelas dapat memberikan arah dan makna terhadap proses belajar tersebut. Yang kedua, pengelolaan waktu. Membuat sebuah jadwal yang konsisten sangatlah penting dalam menciptakan kebiasaan belajar yang teratur.
Yang ketiga, pengendalian gangguan digital. Salah satu tantangan utama di era digital adalah tingginya potensi distraksi. Oleh karena itu, perlu adanya pengendalian terhadap penggunaan perangkat digital. Yang keempat, pemanfaatan teknologi secara positif. Alih-alih menjadikan teknologi sebagai gangguan, peserta didik dapat diarahkan untuk memanfaatkannya secara produktif. Yang terakhir, pembentukan komunitas belajar. Belajar dengan kelompok atau komunitas dapat menjadi faktor pendorong motivasi yang sangat kuat. Diskusi bersama teman dengan mentor memungkinkan terjadinya pertukaran ide atau penguatan pemahaman. Selain itu, keterlibatan sosial juga berperan dalam meningkatkan semangat belajar dan akuntabilitas individu. Penting bagi siswa, guru, dan orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif media sosial terhadap belajar. Penggunaan media sosial yang bijak dan seimbang dengan memperhatikan waktu dan tujuan dapat memaksimalkan manfaatnya dan meminimalkan dampak negatifnya. Guru dan orang tua juga memiliki peran penting dalam membimbing siswa untuk menggunakan media sosial secara bertanggung jawab.